Bapa dan Ibu, saudara-saudari terkasih, umat Allah yang tercinta. Revitalisasi Gereja Paroki Santo Antonius Padua Medan sudah berlangsung 1 tahun, yang dimulai dengan penataan ruang sakramen pengakuan dosa, pemasangan batu alam, perbaikan resplang gereja. Resplang gereja ini yang ada di atas itu menggunakan kayu asli, itulah kayu ingun yang kita peroleh dari bantuan umat di arah daerah Simalungun. Sesudah itu selesai, diadakan pemetaan dan pembangunan bagian pagar depan gereja lengkap dengan papan nama gereja paroki ini. Revitalisasi ini dilakukan secara bertahap, mulai tadi dari bagian ruang pengakuan, lalu kemudian pagar depan akan dibangun di sini santuarium yang sudah mencapai 45% dan diharapkan santuarium ini akan selesai pada bulan April. Ini ditargetkan selesai pada bulan April. Di samping juga pagar samping di Jalan Bantam itu akan ditata sedemikian rupa dan sudah mencapai 55%. Semuanya ini saudara-saudara terkasih, revitalisasi ini pertama-tama demi kemuliaan Tuhan, seperti didorong, diungkapkan oleh Yang Mulia Uskup Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kap. Jadikanlah gereja ini tertata rapi. Jadikanlah gereja ini menjadi oase di mana orang dapat memuji Tuhan, beribadah dengan baik. Dengan kata lain juga, Monsinyur Cornelius Sipayung menekankan dan mendorong panitia gereja ini, halaman gereja ini mesti dijadikan sebagai tempat sakral. Artinya, begitu orang memasuki halaman gereja ini, sudah terasa suasana sakral. Di sini akan ditempatkan sabda Tuhan, juga peristiwa-peristiwa penting dalam kisah perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kami sungguh berterima kasih, mengaturkan terima kasih. Sejak awal pembentukan panitia, sudah banyak saudara-saudari, Bapak, Ibu yang memberikan donasi untuk revitalisasi ini. Rekening panitia kita buka di Bank Danamon, dan dengan ini dikelola dengan sangat baik. Adapun yang menjadi ketua panitia pembangunan gereja ini adalah Bapak Hasan Sakar Salim, wakilnya Bapak Fransiskus Raja Guguk, Bendahara Umum Bapak J. Silvanus Simarmata, wakilnya Bapak Alfred Prayoga, Sekretaris Bapak Lopiga Tarigan, wakilnya Ibu Yulia Wangsa, dengan tentu penasehat Bapak Nikolas Japutra, Bapak Thomas Hamonangan Simarmata, Bapak Hulman Simbolon, bersama dengan seksi-seksi. Panitia revitalisasi sungguh bekerja bahu-membahu. Setiap hari ada 2 pengawas, yakni Bapak Jimmy Sembiring dan Bapak Joy Sidabutar yang mengawasi revitalisasi ini. Sungguh, saudara-saudara terkasih, kami sangat terbantu. Luar biasa kami rasakan bantuan umat. Pada kesempatan ini, kami hendak mengucapkan terima kasih secara khusus kepada umat Allah yang memberikan donasi mulai bulan Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 ini. Izin kami menyampaikan nama-nama dan kelompok berikut. Pertama, dari Bapak Dr. Maju Siregar, lelang sepeda listrik untuk revitalisasi ini sebanyak 7 juta. Ibu Maria Syauta sebanyak 1 juta. Sumbangan kali kasih persembahan Natal dari seluruh umat yang datang beribadah pada malam Natal dan juga pada hari Natal itu sebanyak 55.658.000. Lalu dari Bapak Benture Sinurat yang berada di Jambi,
sebanyak 26 juta. Kita juga menerima bantuan hibah dari Pemko Medan sebanyak 50 juta. Sumbangan kasih dari stasi Santa Maria Ratu Surga Seyagul sebanyak 17 juta 608.000. Sumbangan dari gereja paroki pada perayaan Hari Raya Imlek dan Minggu Biasa sebanyak 21.207.500 rupiah. Kami ulangi, sumbangan sukarela tali kasih pada perayaan Hari Raya Imlek dan Minggu Biasa dari umat yang datang ke sini sebanyak 21.207.500 rupiah. Ada sumbangan juga dari umat stasi Santo Fransiskus Xavier Sunggal sebanyak 500.000 rupiah. Lalu kemudian panitia Imlek yang diketuai Ibu Maria Sunarta Halim. Hari Raya Imlek di sini dirayakan pada tanggal 17 Februari. Panitia Imlek juga menyumbang sebanyak 5 juta rupiah. Sehingga dari periode Desember sampai dengan Februari ini, donasi yang sudah terkumpul untuk mendukung pembangunan santuarium dan revitalisasi pagar dan juga nanti untuk menara telah terkumpul sebanyak 183.974.250 rupiah. Kami ulangi, telah terkumpul 183.974.250 rupiah, dan itu telah dipergunakan untuk santuarium dan pembangunan pagar. Rekening panitia ada di Bank Danamon. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, umat Allah yang tercinta, kami tetap memohon uluran tangan kasih Bapak dan Ibu. Bagi saudara-saudari yang mau menyumbang, memberikan donasi, bisa melalui rekening panitia di Bank Danamon, juga bisa melalui rekening paroki, bisa juga secara langsung diberikan kepada sekretaris paroki, yaitu Leonora Lydia Simbolon dan Natalia Boru Sinaga, dan bendahara paroki yakni Bapak Kulman Simbolon, dan atau melalui juga bendahara gereja paroki. Sekali lagi, bendahara gereja paroki Ibu Nina Riris Boru Sitompul. Umat Allah yang terkasih, saudara-saudara, terima kasih, berkat Tuhan melimpah atas segala pemberian sumbangan dari Bapak Ibu. Kami mengiringinya, kami membalasnya lewat doa-doa kami. Gereja paroki Santo Antonius Padua Medan ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa, seperti yang tertulis dalam Yesaya 56 ayat 7. Saudara-saudara terkasih, secara khusus kami menyampaikan limpah ruah terima kasih kepada semua donatur, baik perorangan maupun secara lembaga. Secara istimewa lagi kami mengaturkan syukur, terima kasih dan hormat kami kepada Yang Mulia Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Keuskupan Agung Medan, yang telah mendorong kami, menyemangati kami untuk melaksanakan revitalisasi gereja paroki Santo Antonius Padua Medan ini. Terima kasih juga kami haturkan secara khusus kepada Bapak V. Toga Moses Situmorang SE, Direktur Industri Keramik Nusantara, yang juga telah memfasilitasi kami membawa relikwi dari Padua, Italia. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada teman kami yang kami hormati, Pastor Lukas Nurak, OFM Konventual yang berada di Padua, Italia. Berkat bantuan dari Pastor Lukas Nurak, OFM Konventual, kami bisa mendapatkan religi tingkat 1 langsung dari Basilika Santo Antonius Padua. Tuhan memberkati segala karya usaha kita. Dan sedikit lagi kami beritahukan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam rencana besar panitia atas bantuan rahmat Allah,
bantuan dari Bapak Ibu yang terkasih. Direncanakan revitalisasi ini akan selesai pada tanggal 13 Juni 2026 bersamaan dengan perayaan 111 tahun Gereja Paroki Santo Antonius Padua Medan. Ingat, 111 tanggal 13 Juni 2026, hari pelindung dan hari berdirinya Paroki Santo Antonius Padua Medan ini. Selamat datang nanti pada perayaan tersebut. Tuhan memberkati.